Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Baik, kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Baik, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka tentunya menjalani sebuah kewajiban bagi kita semuanya, yaitu thalabul ilm, sebagaimana dalam sabdanya, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Dan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang sangat-sangat mulia, yang menjadikan seorang tersebut menjadi manusia yang terbaik. Sebagaimana dalam sabdanya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Semoga kita yang di sini termasuk dari salah satu dari golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan bacaan kita pada surat An-Nas, masih di surat An-Nas ya. Baik, sampai ayat yang ketiga. Kita merujah dulu dari ta'awud hingga ayat yang ketiga. Jami'an, wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baik. Kita masuk ayat berikutnya, itu ayat yang keempat ya, dari surat An-Nas. Baik, sedikit mengulang ya terkait dengan lahan jali. Lahan jali ini rumusnya. Lahan jali itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama bentuknya adalah perubahan. Kemudian yang kedua bentuknya adalah penambahan. Kemudian yang ketiga adalah bentuknya adalah penghilangan atau pengurangan. Yang terjadi pada huruf atau harokat. Merubah makna atau tidak merubah makna sama saja. Itu termasuk dalam kesalahan jali. Nah, intinya kita harus cari 3 bentuk ini yang terjadi pada huruf atau harokatnya. Salah satu ada dari 3 bentuk perubahan 3 bentuk ini, maka dia terjatuh dalam kesalahan jali. Baik, ayat yang keempat. Baik, kita bahas perkata. Baik, min syarri. Kita bahas huruf yang sering terjadi kesalahannya. Kira-kira apa nih? Kalau misalkan di masyarakat yang terjadi kesalahannya dari 3 bentuk ini. Dikata min syarri. Bentuknya apa? Bunyinya min syarri. Baik.
Baik, yang pertama adalah merubah, ya, perubahan. Baik. Jadi bentuknya apa? Perubahan. Yang tadinya shin misha. Nah, dia bacanya misarril. Itu sering ya terjadi. Sering terjadi. Kalau yang sering terjadi pula adalah ini, tidak mendengungkan nun, tapi itu termasuk kesalahan apa? Khafi ya. Tidak apa namanya? Mengucapkan gunah dengan sempurna itu termasuk kesalahan yang khafi, yang ringan. Baik, ada yang lain? Penghilangan tasdid. Nah, perhatikan ketika penghilangan tasdid, ya, itu biasanya bergabung dari dua kesalahan. Yang pertama, penghilangan, dan yang kedua adalah penambahan huruf di sebelum tasdidnya. Nah, jadi ada dua, itu gandengan. Biasanya gandengan. Ketika tasdid itu biasanya gandengan. Baik. Yang pertama tadi min syarri. Oh ya, baik. Kemudian bentuk yang kedua adalah ini. Tasdid itu biasanya gandengan. Menghilangkan tasdid biasanya menambahkan huruf di sebelumnya. Itu gandengan, pasti itu. Yaitu min. Allahu a'lam. Itu Allah alam. Ya, ada yang di sini kan? Tapi itu biasanya anu di apa namanya? Quran itu beda-beda. Jadi ada yang memang tulisannya di sini. Cuman kalau ada kaidahnya selama Anda belajar itu qawaidul imla itu belum pernah belajar yang apa namanya kaidah penulisan tasydid ini. Apa kasrah ini. Ya, itu belum pernah. Allahu a'lam. Nah, itu ya bentuknya dua. Apa? Yang pertama adalah penambahan, ya, bentuknya adalah penambahan huruf. Menambahkan alif pada huruf setelah shin. Misya, jadi memanjangkan syanya. Nah, kemudian menghilangkan, penghilangan yaitu penghilangan harokat tasydid. Syari. Nah, ini biasanya gabungan. Ketika tasdidnya hilang itu pasti sebelumnya itu dipanjangkan. Contohnya qul a'udzu birabbin nas, itu juga. Itu gandengan. Baik, ada yang lain? Jadi tiga bentuk ini. Cari dulu. Sudah ya, ini saja. Baik, coba tirukan yang benar berarti yang ini. Min syarri. Min syarri. Baik. Kemudian berikutnya. Syarril waswas. Baik. Baik, dari kata al-waswasi, kira-kira apa yang terjadi pada kesalahan jali pada tiga bentuk ini? Syarril waswasi. Nah, itu juga bisa.
merubah sin menjadi shin semua atau shot ya. Itu juga min syarril waswasil. Nah, itu perubahan jelas. Jika bentuknya merubah terjatuh dalam kesalahan jali. Ingat ya. Ini 3 bentuk. Dan ini sebuah rumus ya, memang sudah paten. Kecuali ada kecualinya. Ketika ada qiraah lain yang mengecualikan. Misalkan tadi yang di Malikin Nas bisa dibaca pendek Maliki Yaumiddin di surat Al-Fatihah. Nah, itu terkecualikan di situ. Kemudian shad ganti menjadi shad. Al-waswasi. Waswasi. Itu juga bisa. Ada yang lain? Bilangan ini. Berarti cara baca gimana? Min syarri. Oh gitu. Harusnya min syarril ya. Ya hilangkan alif lamnya. Min syarri waswasil khannas. Baik, tapi itu jarang ya mungkin. Tapi bisa terjadi. Baik. Nah, bebas. Kita bahas yang di huruf terjadi di kesalahan masyarakat saja. Nah, adapun yang antum cari dari ini bisa terjatuh dalam kesalahannya, dimasukkan saja. Baik, al-waswasi. Ada lagi? Ini. Waswasil. Ya, menghilangkan alif. Min syarril waswasil khannas. Jadi wa-nya tidak dibaca panjang, dia hilangkan. Nah, itu adalah penghilangan. Penghilangan apa? Huruf bisa, penghilangan harokat bisa. Mat. Penghilangan harokat panjang. Ya. Atau penghilangan huruf mat. Bisa dua. Ya. Nah, itu kalau wasi masuknya kesalahan khofi. Wase mengkolkolahkan sin. Nah, itu termasuk khofi. Khofi itu ya. Khofi. Baik, ada lagi yang jadi mungkin kita belum yang khofi ya. Baik. Ada lagi kira-kira di al-waswasi dari 3 bentuk kesalahan ini. Wazwazi. Yes. Wazwaz. Ya, itu juga bisa. Min syarril wazwazil. Itu juga bisa. Banyak ya, kalau kita mau cari dari 3 bentuk ini bisa banyak kesalahannya. Was. Nah, itu juga bisa. Tapi ya kembali itu tidak sering terjadi di masyarakat. Cuman mungkin bisa terjadi, kan gitu. Ya silakan antum tambahkan sendiri. Baik, kemudian masuk kata berikutnya. Oh ya, praktekkan dulu. Jadi jangan sampai antum baca 3 ini ya. Nah, ini yang betul yang cuman yang di atas. Min syarril waswasi. Min syarril waswasi. Ya. Kemudian kata berikutnya waswasil khannas. Baik, al-khannas. Baik. Dari 3 bentuk ini apa yang bisa terjadi dari kata al-khannas? Merubah kha menjadi qa. Min syarril waswasil khannas. Tuh. Baik, ada lagi merubah kha menjadi ha.
jadi ha ya, atau ha. Ya, ha sudah salah ya kan, sudah merubah huruf, ditebalkan lagi. Ho, 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 ho. Ya, ketika mengucapkan, ingat ya, di pelajaran makharij, ho dan ha itu sangat berbeda. Kalau kita mengucapkan ho tanpa adanya kotor, ya itu termasuk di huruf ha, ho, itu nggak boleh. Jadi harus ho, kotor. Ya, atau merubah menjadi huruf h, sering terjadi. Ya, aslinya di dalam tulisan menjadi hannas tapi bacanya ho, honnas. Itu juga sering terjadi. Ada lagi? Nah, honnas juga bisa lah. Semuanya itu. Itu bisa juga. Baik, ada lagi? Ya, tadi ya, tasdid ini sering terjadi apalagi. Pokoknya tasdid itu sebenarnya membacanya sepele, cuman sering ditinggalkan. Yaitu tidak memperhatikan tasdidnya. Makanya di awal-awal itu kita tekankan di pelajaran tasdid. Nah, ketika menghilangkan ini otomatis memanjangkan sebelumnya. Min syarril waswasil khannas. Tuh, khannas. Tuh, jadi hilang tasdidnya plus menambahkan huruf di sebelumnya. Baik, ini adalah kesalahan-kesalahan jali yang mungkin terjadi. Atau ada yang lain bisa dimasukkan. Ya, seperti itu ya. Jadi harus khannas. Tasdidnya harus betul. Dan perhatikan panjang pendeknya. Atau ada lagi nih, menghilangkan huruf khannas. Min syarril waswasil khannas. Khannas. Nah ya, ini. Oh gitu semuanya. Ya, baik. Itu juga bisa. Intinya inilah. Ini intinya ke sini. Wasil khannas. Eh, khannas gitu. Baik, itu dia. Jadi antum jangan sampai baca yang seperti ini. Nah, ini termasuk kesalahan yang jali. Fatal. Baik, coba teruskan. Min syarril waswasil khannas. Baik, ini yang jali. Tekan dulu. Baik, marah Mas Bintang. Min, ya dengung. Ya, Agus. Baik, Sikwan. Ya, sana. Baik, Abu Zahra. Baik, paham toh? Baik, Mas Farhan.
Baik, Pak Zul. Oh, Pak. Sekali lagi. Baik, Mas Ade. Nah, sekali lagi coba. Ya, ya, ya. Baik. Pak Zahya. Coba sekali lagi. Sekali lagi. Baik, coba kho. Ah, ya betul. Baik, Mas. Nah, jadi kho apa kotornya itu harus terdengar ya. Terdengar kho, kho. Hmm. Mas Andi. Kho, kho. Ya. Ah, jenengan dulu udah bisa kho. Coba kho. Ah, khonnas. Coba. Ya, tuh. Insyaallah. Algo. Coba kho, Pak. Ya, coba sekali lagi. Ya, betul. Ustaz Fitra. Baik. David. Kho. Kho. Nah, ini harus seperti buang ludah ya. Kho. Kho. Nah, itu. Baik. Yang penting terdengar apa namanya kotornya walaupun sedikit ya. Seperti itu. Baik. Yang jadi selesai. Sekarang yang coffee. Nah, coffee ini sebenarnya tidak ada tinjauan paten seperti jali. Karena memang dari pengertian awal bahwa kesalahan jali dan coffee ini berbeda. Yang pertama jali itu nampak, coffee itu tersembunyi. Nampak itu maksudnya apa? Bisa diketahui oleh orang yang sudah belajar tajwid ataupun tidak. Atau disebut juga dengan kesalahan yang besar. Maksud dari besar apa? Kesalahan yang merusak bacaan, walaupun tidak merusak arti terkadang. Adapun khafi adalah tersembunyi. Maksud dari tersembunyi apa? Hanya orang yang sudah belajar tajwid saja dan mendalami ilmu tajwid yang bisa mengetahui. Nah, dan di sini itu tergantung mustafidnya, pengajarnya. Ada mustafid yang sudah mengetahui sebagian dari kesalahan khafi. Mungkin ketika antum semua belajar di ustadz yang lain, ada lagi kesalahan khafi yang mungkin di sini belum dipelajari. Nah, itu kesalahan khafi. Jadi tidak ada rumus paten yang bisa membahas itu. Jadi banyak ditinjau dari sisi yang banyak. Nah, adapun diantaranya adalah yang pertama itu menghilangkan sifat huruf, menghilangkan sifat huruf. Dan yang kedua, fasahatul lisan, tidak sempurna dalam apa namanya kesempurnaan harokat atau kesempurnaan lisan. Kemudian yang ketiga bisa ditinjau dari tebal dan tipisnya. Nah, pokoknya banyak lah. Nah, pokoknya banyak. Baik. Cuman kita bahas yang sudah kita pelajari aja. Berarti apa? Sifat, terus hukum, nun sukun atau tanwinnya, mim sukun atau tasdidnya itu yang kita terapkan di situ. Sama al-jauf. Nah, al-jauf ini berkaitan dengan apa namanya sifatul huruf, yaitu fasahatul lisan. Jadi sifatul huruf itu fasahatul lisan itu ada di al-jauf. Al-jauf itu apa? Kemarin itu al-jauf. Ada yang masih ingat?
Nah, itu ya. Itu tempat keluarnya apa? Al-jawf itu tempat keluarnya huruf mad. Nah, namun lebih sempurnanya adalah tempat keluarnya bacaan panjang dari huruf mad. Nah, cara bacanya tadi a, i, u, ba. Nah, itu penerapannya di situ. Maksud dari fasoha tulisan itu apa? A, yaitu menyempurnakan lisan kita ketika mengucapkan harokat fathah, kasroh, domah. Dan ya, fathah, kasroh, domah. Ketika fathah harus itu membuka rahangnya. A, cukup dengan terbuka saja ini. Ini kalau kita pencet di sini nih, rahang atas sama bawah itu ada pergerakan. A, tidak harus A, itu tidak harus terlalu lebar, itu tidak. Yang penting terbuka saja. A. Kemudian ketika kasroh dibuka, diturunkan rahang yang bawah. I. Kemudian ketika domah memenyongkan bibir. U. Nah, ini namanya yang disebut fasohatul lisan. Apa namanya? Penyempurnaan lisan, gerakan. Nah, jadi ketika baca Al-Quran itu harus ada pergerakan lisannya, atau ini apa namanya nih? Mulut ya. Pergerakan mulut atau ya rahang. Nah, itu harus ada. Jadi jangan membaca Al-Quran itu datar-datar saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ketika tidak berhadapan secara langsung itu secara pensuara pendengaran itu betul. Nah, namun itu tadi termasuk kesalahan khafi yang kita tidak sadari ketika tidak ada perubahan pergerakan lisan kita. Nah, itu harus ada. Nah, makanya ketika pelajaran makharijul huruf, prakteknya itu dengan a, i, u, ba, mengulang al-jawfnya. Supaya itu terbiasa pergerakan itu. Nah, itu nanti yang kita bahas. Baik, kita bahas yang khafi. Baik, nyabus ya sebagian ya. Intinya kalau jali gampang lah. Ada rumusnya. Kalau khafi yang susah. Karena tidak ada yang paten. Baik, min syarri. Itu yang pertama apa? Hukumnya apa? Nun ketemu dan nun sukun ketemu shin. Ikhfa. Apa ikhfa apa? Fa. Sya. Fawi. Betul. Bukan. Ikhfa hakiki. Ya, min syarri. Harusnya dibaca min dengong. Ya, tapi dia hilangkan dengnya. Min syarri. Min syarri izhar. Gimana nih berarti? Pertama gini aja deh. Izhar. Mengizharkan. Min. Baik. Bisa dipahami ya? Mengizharkan min. Itu membuat jelas min. Yang harusnya dibaca min. Baik. Ada lagi? Khofi. Min syarri. Ini ya. Mina. It's. Ya, itu jarang terjadi. Nah, ini saja berarti. Itu saja. Min syarri dibacanya min syarri. Tuh. Kalau tasdid jelas tadi ya, menghilangkan tasdid jali. Kemudian masuk al-waswasi. Nah, ini banyak nih. Yang pertama dari syarril. Nah, antum ketika bertemu dengan huruf yang harokannya sukun itu harus curiga. Itu sifatnya apa? Nah, al ini sukun nih. Lam berarti ya, sifatnya apa? Bainiyah, itu mengalirkan sedikit. Min syarril was. Syarril was. Jadi tidak
Jadi tidak menghentikan bacaannya. Jadi tidak boleh min syarril waswasil. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus mengalihkan sedikit. Min syarril was. Nah, itu. Al waswas. Berarti apa nih? Menghilangkan. Ini kode aja ya. Silang itu menghilangkan. Menghilangkan bainiah. Al. Baik. Kemudian apalagi? Menghilangkan bainiah alnya, lamnya. Baik. Kemudian, nah ini waswa, alwa, wa. Harusnya betul wa. Min syarril wa. Jadi tidak boleh ini nih. Keluar di mana? Tenggorokan bawah, wa. Nah, ya itu termasuk khafi. Waswasil. Nah, itu juga termasuk khafi. Wah. Kemudian ada lagi. Ini ya. Mengkolkolahkan sin. Min syarril waswasil. Waswa. Nah, harusnya diapakan? Dialirkan. Waswa hamas. Tuh. Mengkolkolahkan waswa. Baik. Sudah ya? Cukup ini saja. Ada lagi mungkin? Waswasil. Nah, itu sudah cukup. Kemudian berikutnya al-khannas. Al-kha. Kha. Baik, kha. Khannas sama menghilangkan bainiyahnya. Kemudian kha. Baik, ini fathah tulisan. Baik. Antum harus perhatikan fathah, kasrah, dhammah. Nah, ini ketika a, harakatnya fathah itu cukup dengan membuka rahang a. Nah, jadi tidak boleh memonyongkan o. Jadi nggak boleh a. Kemudian i. Kemudian u. Baik. Coba kha. Nah, nggak boleh kho. Kha. Cukup dengan membuka rahang karena harokatnya apa? Harokatnya fathah. Kha. Kha. Cukup membuka kha. Nah, nggak boleh. Kalau o, dia termasuknya kemana? Dhammah. Kho. Nah, ini nggak boleh. Jadi biasa saja. Gitulah. Kha. Nah, sebenarnya itu yang sempurna. Tapi kalau dalam tahap belajar kan untuk pemudahan kan kho, setiap yang hurufnya di dalam bahasa Indonesia itu ada o, kho, kemudian ro, itu kan enaknya kan gitu. Ro. Nah, monyong kan. Nah, itu sebenarnya metode pemudahan saja. Jadi bukan bacaan sempurna. Kalau sempurna ya ini mengikuti ini fathah tulisan. Ketika fathah rahangnya membuka saja. Ketika kasrah turun. Ketika dhammah manyun. Gitu. Nah, jadi kha. Baik. Ada lagi? Ini ya. Nas. Khannas. Nas. Harus bainiyah.
Apa? Hamas, harus hamas. Ketika dia hilangkan hamasnya, maka dia terjatuh dalam kesalahan khafi. Tidak hamas pada sin. Pada sin. Kemudian tidak konsisten di mad arid lisukunnya. Tapi belum kita bahas ya. Arid lisukun. Nah, ini harus konsisten. Khannas ketika 6 harokat, 4 harokat, 3 harokat, 2 harokat. Seperti itu. Nah, ini mungkin yang saya sebutkan ini baru sebagian. Mungkin kalau antum belajar di yang lain ada mungkin. Nah, itu ya berarti faedah dari ustadz yang lain. Jadi seperti itu. Baik. Jadi ini yang pertama, tidak boleh membaca min dengan izhar. Min syarri itu tidak boleh, harus min syarri, mendengung. Mendengungnya berapa harokat? 2. Kemudian al waswasi, menghilangkan al syarril. Nah, itu hilangkan bainiyahnya. Kemudian membaca wa dengan wa. Kemudian mengkolkolkan sin, waswa. Kemudian sama al waswasil, itu hilangkan bainiyahnya. Kha itu bacanya cukup seperti membuka rahang saja. Kha. Nah, jadi tidak perlu kha. Nah, bibirnya. Ini ingat ke sini. Kemudian tidak konsisten di menghilangkan hamas di sin. Khannas. Nah, harus dialirkan. Kemudian tidak konsisten di mad arid di sukunnya. Baik. Itu kesalahan yang khafi. Baik, tirukan sesama. Ana dulu baru antum. Min syarril waswasil khannas. Khannas. Itu. Baik. Selesai ya untuk pembacaan atau praktek Al-Qur'annya. Yap. Huruf? Itu tipis ya. Enggak, tarkik ya. Domah tebal. Nah, itu nanti ada tabel. Banyak tuh ya. Ro itu kapan dibaca tebal, ro dibaca tipis tuh. Ada sekitar berapa di sini tuh ada banyak. Enggak. Jadi nanti ro itu ada cara bacanya, ada 3 cara baca. Yang pertama itu tafkhim, tebel. Kemudian tarkik, tipis. Kemudian bisa dibaca dua-duanya, tebal sama tipis. Nah, kalau tafkhim tebal itu ada 8 keadaan. 8 keadaan dibaca tebal. Itu ro. Kemudian dibaca tipis ada 4 keadaan. Nah, yang dibaca boleh dua-duanya, tebal atau tipis ada 1 saja. Nah, berarti totalnya ada ya 13. Ada 13 cara membaca ro. Ya itu ro saja, cara membaca ro. Kalau yang lainnya tidak ada kaidah secara khusus. Ya tadi kaidahnya cukup sama. Ya, itu cukup dengan faswa tulisan saja. Ya. Terlebih lagi di huruf-huruf isti'la. Cara membaca huruf isti'la itu ada di pembahasannya nanti. Seperti so. So itu nggak boleh so. Yang kita biasakan itu kan so, dengan memoyongkan bibir. Cukup dengan so. Itu membukan saja. Kemudian pokoknya semua huruf isti'la. Huruf isti'la itu yang naik ke atas itu. Atau kalau mudahnya itu ketika ditulis dengan ejaan Indonesia yang ada o-nya itu, huruf yang ada o-nya itu tidak boleh mengucapkan fathah dengan memonyongkan bibir. Jadi contohnya kho itu nggak boleh seperti itu. Po, nah itu nggak boleh.
Ro itu juga nggak boleh. Go. Nah, nah itu sangat bertentangan. Padahal ketika belajar enaknya ya seperti itu, mengonyongkan. Nah, tapi kalau di sesi belajar kita harus sempurnakan dengan membaca seperti ini, itu akan mutung, ya, akan putus asa nanti. Kok susah men? Enaknya kan gini. Nah, jadi tahap belajar itu untuk pemudahan saja. Adapun ketika sudah punya filenya untuk membaca huruf itu baru disempurnakan. Jadi gitu. Baik, selesai praktek kita masuk ke teori. Siapa? Mas Suja. Baik. Baik, kita masuk pada pembahasan idgham. Baik, idgham. Jenis-jenis idgham ya, bukan hukum idgham. Kalau hukum idgham itu ada di pelajaran pembahasan nun sukun atau tanwin atau mim sukun. Itu hukumnya. Nah, adapun ini adalah yang diinginkan adalah pembagian idgham. Idgham itu ada berapa pembagiannya sih? Jadi seperti itu. Baik, ini selesai ya. Mungkin seperti itu. Baik, pembagian idgham. Kalau kita sudah tahu bahwa ada hukum idgham, apa saja hukum idgham itu yang kemarin disebutkan? Idgham bil gunnah, bila gunnah, idgham mimi. Ya, itu saja. Nah, sekarang kita bahas pembagiannya idgham itu. Baik, pembagian idgham itu ada 3. Pertama, mutamatsilain. Yang kedua, mutajanisain. Yang ketiga, mutaqaribain. Baik, ini pembagiannya ada 3. Yang pertama, mutamatsilain, kemudian 2, mutajanisain, yang ketiga adalah mutaqaribain. Itu dia.
Baik, jadi idgham ini antum harus tahu dulu bahwa idgham itu artinya adalah penggabungan atau memasukkan huruf yang sama ya. Jadi kita baca alif lam syamsiah itu juga idgham. An-nas. Nah, ini cara bacanya adalah idgham. Nah, ini pengertian idgham secara umum ya. Jadi memasukkan huruf yang sama ke huruf yang kedua. Enggak. Apa pengertian itu adalah pertemuan dua huruf yang sama. Nah, ketika tasdid, jadi antum ketika semua huruf yang bertasdid itu sejatinya adalah membacanya idgham. Namun yang diinginkan di sini adalah ya ini mutamathilan, mutajanisan, mutaqaribain. Nah, kita bahas mutamathilan itu apa, mutajanisan itu apa, mutaqaribain itu apa. Nah, kalau ini dari sisi bacaan ditinjau dari sisi bacaannya itu cara bacanya idgham, memasukkan langsung ke huruf setelahnya. Seperti itu. Baik, mutamathilan itu pertemuan dua huruf. Pokoknya sama ya. Idgham itu pertemuan dua huruf. Pertemuan dua huruf dua huruf yang sama sifat, yang sama makhraj dan sifatnya. Dan sifatnya. Ini mutamathilain. Nah, contohnya nanti. Kemudian mutajanisan itu sejenis janisain. Nah, dua jenis yang sama. Berarti kalau ini kan semisal, sejenis, berdekatan. Kalau artinya kan gitu. Yaitu pertemuan dua huruf sama dua huruf yang sama makhraj berbeda sifatnya. Nih, itu mutajanisain. Kemudian mutaqaribain itu sama, pertemuan dua huruf yang berdekatan antara sifat atau makhrajnya. Baik, ini definisinya. Jadi, untuk memudahkan kita paham ini, antum harus merujaah kembali di pelajaran makhraj dan sifat. Nah, itu. Kalau sudah hafal enak kan? Makanya kemarin itu kita suruh menghafalkan itu tujuannya di sini karena akan terulang terus. Akan terulang terus. Baik, mungkin seperti itu. Pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Pertemuan dua huruf yang sama makhraj berbeda sifatnya. Pertemuan dua huruf yang berdekatan antara sifat atau makhrajnya. Baik, mungkin bisa dipahami terlebih dahulu. Berdekatan makhrajnya, misalkan di lisan. Lisan itu kemarin terbagi menjadi berapa? Makhraj lisan terbagi menjadi berapa kemarin? 3 atau 4? Hah? 4. Pangkal, tengah, samping, ujung. Nah, di ujung
lidah itu terbagi menjadi berapa bagian? Ujung lidah terbagi menjadi, masih ingat berapa? 3. Ujung lidah dengan gigi atas, ujung lidah dengan gigi bawah, ujung lidah dengan 2 gigi. Nah, yang berdekatan itu yang di situ. Ta dengan da, atau ta dengan za. Ya, kalau ta berarti yang berdekatan mana? Atas atau bawah. Kemudian yang berdekatan juga pangkal lidah. Ko, ada 2 huruf ya kan? Ko sama ha. Itu satu makhraj yang sama. Cuman kan sedikit perbedaannya. Nah, itu. Itu nanti ada idghamnya. Sebenarnya ini kalau di praktek ya, antum harus tahu. Kalau kita praktek itu sebenarnya kalau langsung membaca itu sebenarnya kita bisa semua tanpa harus tahu teori, itu sebenarnya sudah benar bacanya. Nah, adapun kan ada teorinya ini yang mungkin memutar lagi. Sebenarnya kalau ditemukan, ya untuk makar. Enggak sih. Sebenarnya untuk ini saja, sekedar pengetahuan saja. Kan kita banyak tuh temukan di dalam Al-Quran itu tasdid yang banyak. Nah, tadi saya katakan bahwa semua tasdid itu bacanya idgham. Semua tasdid bacanya idgham. Nah, adapun yang diinginkan di sini adalah yang termasuk di 3 pembagian idgham tersebut. Adapun an-nas itu tidak termasuk pembagian dari sini. Nah, itu ya kan tidak termasuk pembagian karena tidak masuk di dalam definisi. Itu kan. Nah, kita bahas yang masuk dalam definisi saja. Nah, adapun semua tasdid itu bacanya sama idgham. Itu. Nah, ketika praktek baca itu sebenarnya sudah betul sekali. Betul, nggak ada beban. Tapi kalau ada teorinya itu seakan-akan kok angel gitu. Nah, itu dia. Nah, makanya itu kemarin sebenarnya pembagian idgham ini kalau dulu ya, karena itu membahasnya malah di akhir. Itu diikutkan dengan itu loh. Gharibah, ayatul gharibah. Ya, ayat-ayat gharibah. Ayat-ayat yang asing. Nah, itu diikutkan di situ, pembahasan akhir. Pembahasan yang lanjutan lah istilahnya itu. Nah, tapi di sini diikutkan di awal pembahasan. Nah, itu takutnya ini membingungkan. Tapi ya terserah dengan saja. Kalau mau lanjut tidak dibahas bisa nanti gitu. Ya, ini tadi saya katakan kalau kita membaca itu secara bacaan kita sudah betul. Tapi dengan ditambahkan teori itu biasanya akan membingungkan. Ya gitu. Nah, kalau kita mau lanjut kita langsung ke mat. Kemarin saya katakan kan, insya Allah kita langsung ke mat. Itu. Nah. Tambahan apanya? Bukan. Mat. Itu. Bebas. Kalau mau kita bahas sekilas nanti diulang bisa juga. Atau kalau mau lanjut langsung juga bisa. Takutnya itu saja membingungkan. Ini kan yassiru wala tu'assir, kan? Mudahkan, jangan buat itu. Jangan kau buat susah. Kita kan ingin memudahkan. Jadi terserah saja. Nah, untuk nyicipi ya kita berikan definisinya secara ini dulu. Baik, barakallahu fikum. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Setelah kita tutup, mungkin ada yang pertanyaan, kita silahkan. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.